dalam satu buyut saja dan pergeseran itu dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, bukan dari ragam bahasa yang satu ke ragam bahasa yang lain. Dalam satu bahasa, artinya bahasa yang punah itu tidak tahan terhadap persaingan bahasa yang lain, bukan karena persaingan prestise antar ragam bahasa dalam satu bahasa. Berdasarkan penjelasan Dorian ini, dapat disimpulkan bahwa kepunahan bermaksud terjadinya pergeseran total dari satu bahasa ke bahasa yang lain dalam satu buyut itu. Berbicara mengenai punah, kita pasti bisa membayangkan kepunahan itu hanya bisa menjadi hewan atau yang lain, tetapi bahasa juga bisa menjadi punah. Dalam Kamus Angka Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, punah memiliki arti lenyap, binasa, atau habis sama sekali. Ini berarti bahasa bisa lenyap atau akan binasa pada periode tertentu. Untuk memahami perihal kepunahan bahasa, alangkah baiknya jika terlebih dahulu dicermati kembali konsep pergeseran bahasa itu sendiri. Dalam konsep pergeseran bahasa ini dikatakan bahwa bahasa mengalami pergeseran jika pemakaian bahasa pertama dan bahasa kedua itu tidak seimbang. Keseimbangan kebahasaan ini tidak ada lagi. Dua kemungkinan akan muncul, yaitu kemungkinan yang pertama, bahasa pertama akan tetap bertahan dan bahasa kedua ini akan tersingkirkan. Dari kedua kemungkinan ini, mengarah kepada kepunahan bahasa adalah kemungkinan kedua. Faktor yang mengakibatkan kepunahan bahasa. Faktor-faktor penyebab kepunahan suatu bahasa lainnya yang sangat signifikan yaitu A. Bencana alam. Bencana alam merupakan salah satu faktor penyebab punah atau matinya sebuah bahasa. Mengapa? Karena adanya bencana, banyak penutur-penutur bahasa yang mati. Misalnya, di suatu daerah terjadi bencana tsunami yang menelan ribuan korban. Secara otomatis, bahasa juga terbawa mati bersama penuturnya. B. Orang tua. Orang tua yang dimaksud orang tua di sini adalah orang tua yang tahu atau mengerti akan sebuah bahasa dan dia tidak mengajarkan bahasa itu kepada anak-anaknya. Dia tidak mewariskan bahasa itu kepada anak cucunya. Akibatnya, kepunahan bahasa akan terjadi karena tidak adanya generasi penerus. C. Lingkungan. Jika lingkungan di sekitar kita tidak lagi menggunakan bahasa daerah, maka kita juga menjadi malas berbahasa. Sebaliknya, jika lingkungan kita menggunakan bahasa secara keseluruhan, maka secara otomatis bahasa itu akan tetap ada. D. Pengguna bahasa sedikit. Penyebab punahnya bahasa daerah yang lainnya juga karena penggunanya sedikit. Kekuatannya tidak mampu mengimbangi pengguna yang banyak. Apabila penutur bahasa semakin sedikit, berarti kemungkinan besar bahasa di kondisi itu akan punah karena kekuatannya sedikit. E. Globalisasi. Globalisasi membuat sebagian kita menyangka bahwa kalau kita tidak berbicara dan menggunakan bahasa baru itu, kita akan menemui kesukaran dalam memperoleh mata pencarian. Kita akan kurang bergaul dengan yang lain dan sebagainya. Dan bahwa berbicara dalam bahasa kita yang kuno tidaklah sekeren berbicara bahasa baru. Bahwa bahasa yang baru itu akan mendorong kita untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Mencegah kepunahan bahasa. Pembiasaan oleh orang tua kepada anak untuk berkomunikasi memakai bahasa daerah, seperti memakai bahasa Madura dalam lingkungan keluarga. Penanaman kesadaran terhadap generasi penerus terhadap pentingnya melestarikan bahasa, baik melalui
mendukung peran anggota masyarakat yang peduli terhadap pelestarian bahasa. Menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan. Bahkan bila diperlukan mata pelajaran bahasa daerah disamarkan mata pelajaran yang dijelaskan baik dari alokasi waktu yang digunakan ataupun dari teknik ujiannya, membentuk jurusan atau jika memungkinkan fakultas di perguruan tinggi yang khusus membidangi bahasa daerah. Sono tahun 2008 halaman 286 menyebutkan bahwa ada 3 tipe utama kepunahan bahasa, yaitu 1. Kepunahan bahasa tanpa terjadinya pergeseran bahasa atau guyup tuturnya lenyap, seperti terjadinya bencana alam yang melenyapkan suatu komunitas pemakai bahasa dan lain-lain. Yang kedua yaitu kepunahan bahasa karena pergeseran bahasa, guyup tutur tidak berada dalam wilayah tutur dan kompak, atau bahasa yang menyerah kepada pertentangan intrinsik prasarana budaya modern yang berdasarkan teknologi. Yang ketiga yaitu kepunahan bahasa nominal melalui metamorfosis, misalnya suatu bahasa turun derajat menjadi berstatus dialek ketika guyup tuturnya tidak lagi menulis dalam bahasa itu dan melalui pemakai bahasa lain.